Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Haryanti dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrakelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang bersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Definisi endokrinologi. Endokrinologi berasal dari kata endokrin dan logi. Endokrin artinya penghasil hormon dan logi artinya ilmu. Fungsi dasar dari endokrin adalah komunikasi dan regulasi. Endokrinologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kelenjar endokrin dan hormon yang mempengaruhi proses homeostatis dan fungsi fisiologi tubuh. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresi atau hormon dalam aliran pembuluh darah dan bereaksi pada target sel melalui respon biologi. Karakteristik kelenjar endokrin yang pertama merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran duktus menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretari yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam mengeluarkan sekresi hormon dan menstesa satu atau lebih hormon. Definisi hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Hormon merupakan suatu molekul zat yang pertama disintesis dari kelenjar endokrin, yang kedua dikeluarkan dari sirkulasi darah, yang ketiga melakukan interaksi dengan protein yang disebut reseptor, yang keempat mempunyai kerja yang spesifik pada target sel. Ciri-ciri hormon. Yang pertama, disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Yang kedua, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. Yang ketiga, memiliki pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang keempat, pengaruh tidak hanya terdapat satu sel target tetapi juga mempunyai beberapa sel target lainnya. Kelenjar endokrin digolongkan dalam dua kelompok. Yang pertama, master gland. Kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang bekerja menggertak kelenjar endokrin lain untuk bersekresi. Nama hormon yang dihasilkan umumnya mengandung kata tropik seperti tirotropin dan adrenotropin. Yang kedua, target gland. Kelenjar endokrin yang sekresinya baru tampak apabila digertak oleh hormon yang berasal dari master gland. Target gland yang pertama, thyroid gland, terdiri atas dua lobus, terletak di kiri dan kanan trakea, dihubungkan oleh stimul menghasilkan hormon tiroksin, tironi, T4 dan T3, mempengaruhi hampir setiap sel tubuh. Yang kedua, parathyroid gland, menghasilkan para hormon yang bekerja terhadap ginjal dan tulang, berfungsi sebagai mobilisator kalsium dan tulang ke darah, mempunyai peran penting di dalam mikrofer. Yang ketiga, pankreas gland, terletak pada pertumbuhan saluran empedu dengan usus halus yang menghasilkan hormon insulin dan glukosa yang berpengaruh terhadap metabolisme CH02. Yang keempat, adrenal gland. Adrenal gland terdiri dari korteks adrenal, menghasilkan hormon steroid yang dikelompokkan menjadi yang pertama, mineralokortikoid hormon atau aldosteron, yang kedua, glukakortikoid hormon atau kortisol dan kortikosteroid, yang ketiga, hormon kartiloid sangat esensi untuk hidup. Medulasi adrenal menghasilkan epinefrin dan norepinefrin yang disekresikan dalam keadaan stres. Yang kelima, pineal gland. Pineal gland menghasilkan dua hormon, yaitu pertama, hormon melatonin diproduksi tinggi saat interaksi cahaya rendah. Yang kedua, hormon serotonin diproduksi tinggi saat interaksi cahaya tinggi. Yang keenam, testis, sel landing atau sel interstitial. Hormon testosteron berperan dalam spermatogenesis dan menstimulasi munculnya ciri seks kelamin sekunder. Yang ketujuh,
ovarium. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenali merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.